keras namanya Bilkis? Bisa mengendalikan secara otomatis ya, atau bisa berjalan secara otomatis tanpa kemudi. Betul tidak ya teman-teman? Ya, ini adalah disebut mobil otonom ya, yaitu mobil yang bisa berjalan tanpa dikemudikan. Walaupun supirnya duduk, bisa sambil ngopi ya, bisa sambil bersantai, bisa sambil main HP, tapi tidak boleh ya harusnya ya. Kalau sedang berkemudi harus fokus. Tapi hebatnya mobil ini termasuk salah satu contoh dari KA, kecerdasan artifisial, yaitu bisa berjalan sendiri. Di depan ada gejugan atau ada polisi tidur ya, bisa mengatur sendiri ya, tidak langsung keras aja, nanti kalian yang pengemudinya bisa sakit kalau misalkan ditabrak aja gitu ya. Jadi bisa menyesuaikan. Yang satunya adalah robot. Kira-kira itu robotnya sedang apa? Sedang apa itu? Sedang memasak. Di Indonesia sudah ada belum ya robot yang seperti ini? Di rumah kalian yang masak siapa? Ya, bukan robot, bukan? Di luar negeri robot seperti ini sudah sering digunakan. Ya, bagaimana cara kerjanya? Yaitu si robot nanti akan diberikan perintah terlebih dahulu. Ya, bagaimana cara memotong, bagaimana cara memasak, bagaimana cara membawa piring supaya tidak jatuh, tidak pecah ya. Jadi akan diberikan perintah terlebih dahulu. Tidak bisa langsung robotnya berjalan seperti sendiri. Ya, karena namanya robot, jadi harus ada perintah terlebih dahulu. Tidak bisa mengendalikan sendiri. Nah, sekarang selanjutnya Ibu akan ada video. Silakan disimak ya videonya. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas beberapa contoh penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita mulai. Namun sebelum itu, dukung channel ini agar berkembang dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa ya, tekan sekarang. Pertama, kita punya asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa. Misalnya, saat kamu menggunakan Siri di iPhone, kamu dapat bertanya, cuaca hari ini di Jakarta. Kemudian mudah memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan minatnya. Misalnya, jika kamu suka buku sejarah, AI akan merekomendasikan buku-buku sejarah terbaru. AI juga digunakan dalam mobil otonom. Contohnya, Tesla menggunakan AI untuk mengendalikan mobil mereka secara otomatis. Mobil ini dapat mengenali lampu lalu lintas, mengubah kecepatan, dan melakukan manuver lainnya dengan bantuan AI. Aplikasi penerjemahan seperti Google Translate juga menggunakan AI. Misalnya, jika kamu pergi ke negara yang berbicara bahasa yang tidak kamu kuasai, kamu dapat menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan kata atau kalimat secara instan. Selanjutnya, sistem keamanan menggunakan AI untuk melindungi tempat umum. Misalnya, di bandara, sistem pengawas menggunakan AI untuk mendeteksi wajah orang yang terdaftar dalam database penjahat dan memberi peringatan kepada petugas keamanan jika ditemukan kesesuaian. Terakhir, ada sistem pengenalan suara. Misalnya, ketika kamu menggunakan Google Assistant, kamu dapat memberikan perintah suara seperti putar musik atau cari restoran terdekat, dan Google Assistant akan merespon sesuai dengan permintaanmu. Itulah beberapa contoh program penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. AI telah memperkaya pengalaman kita dalam berbagai aspek, dari asisten virtual hingga mobil otonom, dan dari penerjemahan bahasa hingga keamanan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Video dengan yang terkait dengan penggunaan KA ya, atau AI dalam kehidupan sehari-hari. Tadi yang seperti gambar yang Ibu tampilkan, ada mobil otonom, ada robot, bisa juga menggunakan HP. Kalian punya HP semuanya di rumah? Ya. Barangkali kalian misalkan mau jalan
Singapura tidak menggunakan bahasa Indonesia, tapi kalian juga tidak main bahasa Inggris. Bagaimana caranya? Bisa menggunakan Google Translate. Ya, bisa menggunakan apa namanya dengan cara voice atau juga dengan cara diketik. Ya, misalkan saya mau tanya ini namanya desa apa gitu ya. Jadi kalian tinggal ketik, nanti akan keluar bahasa Inggrisnya, translate-nya terjemahannya seperti itu. Nah, selanjutnya, jadi apa itu KA atau kecerdasan artifisial? Yaitu kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Digunakan untuk satu, mengambil keputusan, belajar dari data, mengenali suara atau gambar, dan menyelesaikan masalah. Jadi bentuknya itu adalah mesin. Ya, KA itu merupakan mesin yang diciptakan menyerupai atau dengan meniru kecerdasan manusia, sehingga walaupun mesin tapi bisa melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia. Nah, sekarang ibu akan langsung ke penggunaan aplikasi yang menggunakan KA. Ya, di sini ada contoh penggunaan aplikasi YouTube. Siapa yang suka nonton YouTube? Ada? Ya, pasti semuanya pernah menonton YouTube atau masuk ke aplikasi YouTube. Di sini ada cara penggunaan aplikasi YouTube. Yang pertama, buka aplikasi YouTube. Kalau YouTube-nya belum ada, bisa unduh dulu di Play Store atau aplikasi App Store. Ya. Yang kedua, login pakai akun Google. Biasanya kalau kalian tidak login, tidak akan bisa masuk ke YouTube. Ya, jadi harus login dulu, daftar dulu. Selanjutnya, cari video lewat icon kaca pembesar. Biasanya ada kaca pembesar. Ya, kalian ketik, lalu diketik mau cari apa? Misalkan cara memasak ayam goreng. Ya, nanti tinggal ketik lalu diklik, nanti bisa ada. Selanjutnya adalah tonton video. Bisa atur volume, pause, full screen, dan lain-lain. Yang selanjutnya, kalau kalian menyukai videonya, bisa dengan memberikan like, komen, subscribe, atau share kalau suka. Ya. Selanjutnya bisa juga dengan simpan atau download video untuk ditonton lagi. Itu adalah cara menggunakan YouTube. Dan harus hati-hati ya, kalau menggunakan YouTube harus dengan bijaksana, menonton yang bermanfaat. Selanjutnya adalah penggunaan aplikasi belanja online. Siapa yang pernah belanja online? Ada yang sudah pernah? Ya, biasanya belanja online-nya pakai aplikasi apa? Wais pakai aplikasi apa, Wais? Shopee. Ya, bagaimana caranya? Sudah tahu? Ya, barangnya sudah bisa sampai di tangan? Bisa? Ada yang berhasil? Bisa, ya. Nah, ini caranya gampang sekali ya. Yang pertama, buka aplikasi dan login. Tentu harus selalu login supaya data kalian bisa masuk. Yang kedua, cari barang. Contoh misalkan mau membeli kerudung, ya Bilkis mau beli kerudung, diketik kerudung warna hitam. Klik pilih, lihat dulu gambarnya, sekiranya ada yang bagus, ada yang cocok, baru diklik pilih dan bisa langsung melakukan pembayaran. Pembayarannya bisa menggunakan bank biasanya, bisa COD, bisa bayar nanti, ya dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah tunggu barang dikirim dan sampai ke tempat kalian masing-masing. Yang ketiga ada lagi penggunaan filter kamera. Nah, biasanya perempuan suka mainan TikTok, ya suka menggunakan filter kamera. Kayak laki-laki juga ya. Lagi sehat ya, suka mainan TikTok ya. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama adalah buka aplikasi TikTok. Lalu tekan icon plus ya untuk membuat video. Biasanya ada di tengah-tengah di bawah. Yang kedua, pilih efek atau filter. Mau efeknya menjadi cantik, menjadi putih, ya, atau menjadi ada stiker-stikernya, ada pita-pitanya, itu silakan disesuaikan
pelajari lagi di luar sana ya. Kalau misalkan mau menggunakan aplikasi apa, silakan kalian cari-cari lagi atau bertanya dengan ibu. Selanjutnya, ibu akan membagikan LKPD. Ini ada LKPD kelompok karena kalian duduknya sudah berkelompok ya, sudah sesuai kelompok. Nanti ibu akan bagikan. Yang pertama ini adalah tugasnya. Ada 5 pertanyaan di sini. Ya. Contohnya yang pertama, aplikasi menonton film. Jawabannya ada di sini. Kira-kira menonton film aplikasinya apa? Ada Google, YouTube, Shopee, Spotify, ya, dan lain-lain di sini. Kira-kira untuk menonton film apa? Nanti yang kedua apa? Silakan nanti digunting. Kalau sudah digunting, ditempelkan di kotaknya sesuai dengan pertanyaannya. Paham semuanya? Ya, ibu akan bagikan. Silakan kalau sudah dibagikan boleh dikerjakan bersama dengan kelompoknya. Silakan diskusi. Silakan cari sendiri. Diskusi sama temannya. Yang mana? Silakan baca aplikasi menonton film mana yang penting, mana yang mana. Sudah gitu problemnya dibikin. Udah? Oh, nanti ke sono lapangan. Dipotong-potongin dari sini ke sini enggak apa-apa. Tahu nomor 1? Sudah.
Nama anggotanya. Diskusi sama temennya. Tadi mobil apa namanya? Sudah semua? Ada yang belum? Udah benar. Sudah semua anak-anak? Nah, selanjutnya kalau sudah, itu minta kalian untuk maju per kelompok ya, membacakan hasilnya atau mempresentasikan hasilnya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompoknya Dinda dan teman-temannya boleh berdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil jawaban
Betul tidak? Betul tidak teman-teman? Mobil otom. Gimana? Salah. Jawabannya seharusnya gimana sih kan? Mobil apa? Mobil otonom. Ya, berarti kurang tepat untuk alat transportasi kita. Ya, tidak apa-apa ya. Ada lagi? Yang lainnya sudah betul ya? Ya, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Hasilnya adalah emas. Setelah itu alat transportasi kita adalah otonom. Setelah itu ya. Di sini yang nomor 2 ya, jawaban dari kelompok 2, aplikasi untuk mencari lokasi tempat yang dituju. Di sini ada tulisannya Maps. Betul tidak? Betul ya. Walaupun kurang tepat artinya Google Maps. Dan untuk mobilnya, harusnya dikasih mobil otonom. Ini hanya otonom aja, kurang mobilnya ya. Dapat. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, silakan.
dari lokasi tempat yang dituju. Google Maps, alat transportasi pintar, mobil otonom, aplikasi menonton video, YouTube, aplikasi untuk belanja online, shopping. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Sudah sangat ini ya, maksimal ya jawabannya. Terima kasih sebelumnya. Ya. Untuk tugas kelompoknya sudah baik semua. Cuma ada kekeliruan sedikit tadi ya terkait transportasi pintar. Harusnya adalah mobil otonom. Tadi bermacam-macam ya penulisnya. Nah, sekarang saatnya Ibu akan membagikan kembali LKPD, tapi ini dikerjakan secara mandiri ya. Sendiri saja. Nanti silakan tulis nama siswa dan kelasnya. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pilih satu aplikasi. Maksudnya silakan di sebanyak aplikasi yang ada di kertas itu, kalian cukup pilih satu aplikasi yang mau kalian ambil. Ya, bebas apa saja. Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang aplikasi tersebut. Yang ketiga, bagaimana cara menggunakannya. Paham? Ya, mudah ya. Sekarang Ibu akan bagikan dulu. Silakan diisi. Sudah selesai semuanya? Ya. Kalau sudah, silakan untuk mengaksi. Yang kelompok Sudah? Sudah semua ya? Baik, jadi sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini ya, terkait dengan contoh penggunaan KA dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya kita semakin hari akan semakin maju. Ya, zaman itu semakin modern, semakin canggih. Begitu juga dengan banyak sekali perlengkapan atau aplikasi yang bisa digunakan yang mendukung ya dengan keseharian kita. Contohnya tadi seperti mobil otonom, bisa juga seperti robot ya, ataupun aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa
Terima kasih untuk hari ini. Ibu ucapkan hati-hati di jalan. Ya, selamat sampai rumah dan besok kembali.